Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan kita, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang masih berhubungan dengan dunia usaha dan dunia industri, utamanya pada bagian keuangan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan secara khusus membahas tentang financial forecasting, atau kalau dialih bahasakan ke bahasa Indonesia itu menjadi perakiraan keuangan. Financial forecasting ataupun perakiraan keuangan ini merupakan suatu proyeksi kemungkinan hasil perusahaan di masa depan. Perakiraan keuangan ini dikembangkan oleh para pimpinan ataupun manajer keuangan dan digunakan oleh manajer bisnis, kemudian juga oleh para investor dan juga para pemangku kepentingan lainnya. Financial forecasting ini dikembangkan dari laporan keuangan pro forma. Laporan keuangan pro forma ini menyajikan estimasi historis aktual dan masa depan dari kinerja perusahaan. Laporan keuangan pro forma ini di dalamnya itu mencakup beberapa hal. Yang pertama, itu adalah tentang laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini menggambarkan tentang laba atau ruginya perusahaan selama periode tertentu. Financial forecasting ini akan menunjukkan implikasi dari variabel potensial terhadap pendapatan, terhadap biaya, kemudian juga harga pokok penjualan, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi laba dari perusahaan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, laporan keuangan pro forma juga meliputi neraca, di mana neraca ini menunjukkan tentang posisi perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Dengan suatu perakiraan, maka akan dapat dilihat tentang bagaimana berbagai faktor, misalnya saja tentang penagihan kas, kemudian juga tentang jumlah yang terutang kepada pemasok ataupun pembiayaan melalui utang atau ekuitas yang dapat mempengaruhi posisi perusahaan secara keseluruhan di berbagai titik waktu di masa depan. Itu yang kedua, neraca. Kemudian yang ketiga, laporan keuangan pro forma ini juga mencakup tentang laporan arus kas.
di mana laporan arus kas ini menyangkut tentang berapa banyak uang kas yang direncanakan oleh perusahaan untuk masuk maupun keluar pada titik tertentu di masa depan. Ini adalah 3 hal yang ada di dalam laporan keuangan pro forma. Nah, untuk mencakup berbagai faktor variabel yang dapat mempengaruhi kinerja, maka seorang manajer keuangan itu dapat menggunakan model keuangan atau lebih sering digunakan istilah financial modeling yang secara efektif itu akan menguraikan berbagai hasil, kemudian ditimbang dengan kemungkinan skenario bagaimana dan bila mana itu terjadi. Di dalam financial modeling ini terdapat 2 bentuk dasar, yaitu yang pertama adalah model kuantitatif, di mana untuk model kuantitatif ini data statistik ini menggunakan nilai industri dan ekonomi dari berbagai sumber serta penelitian yang mencakup tentang tolok ukur keuangan inti, seperti misalnya tentang pertumbuhan PDB dan rasio harga terhadap pendapatan. Ini yang pertama, model kuantitatif. Kemudian yang kedua adalah model kualitatif, yang mana model kualitatif ini informasi yang tidak terikat oleh data statistik, melainkan mengacu pada berbagai pertimbangan yang lain. Misalnya, tentang pengambilan keputusan secara kolektif oleh semua pemangku kepentingan yang dapat secara langsung ataupun tidak langsung itu mempengaruhi kinerja keuangan. Itu tadi ada 2 hal. Model yang bernama dan bernuansa kuantitatif dan kualitatif. Selanjutnya, financial forecasting ini juga memiliki banyak manfaat yang bisa diambil oleh suatu entitas bisnis ataupun perusahaan, di mana dengan menggunakan berbagai asumsi dan faktor pendorong, maka perusahaan itu dapat merencanakan berbagai skenario dengan mengacu kepada financial forecasting. Dengan menggunakan asumsi ini, maka perusahaan ataupun entitas bisnis yang pertama akan dapat memperkirakan tentang aktivitas ekspansi di masa depan, termasuk di dalamnya adalah tentang arus kas maupun tentang staf yang diperlukan untuk mendukung inisiatif ini. Ini yang pertama, ekspansi di masa depan. Kemudian yang kedua yaitu perencanaan tenaga kerja. Yang ketiga yaitu perusahaan itu akan dapat mengidentifikasikan tentang produk ataupun layanan baru untuk mendapatkan aliran pendapatan tambahan.
Yang keempat, manfaatnya adalah arus kas itu sendiri. Yang kelima, perusahaan akan dapat merencanakan utamanya tentang permintaan untuk inventaris. Dan yang keenam, perusahaan dapat meluncurkan proyek utamanya akuisisi ataupun retensi pelanggan. Ini adalah beberapa manfaat yang bisa diambil oleh suatu entitas bisnis, khususnya perusahaan, manakala menerapkan financial forecasting atau perakiraan keuangan. Nah, financial forecasting ini juga cukup banyak jenisnya, yang mana masing-masing perusahaan itu bisa memilih salah satu opsi guna menerapkan financial forecasting ini. Jenis yang pertama dari model financial forecasting ini, yang pertama adalah model bottom up financial forecasting, di mana model bottom up financial forecasting ini adalah model yang mengandalkan pada laporan keuangan dan data penjualan saat ini. Kita ataupun perusahaan juga dapat menggunakan model ini ataupun model financial bottom up forecasting ini untuk menghitung tentang potensi pendapatan untuk suatu periode dengan mengalihkan nilai penjualan rata-rata dengan potensi penjualan per produk yang ditawarkan. Ini adalah model financial forecasting jenis bottom up financial forecasting. Kemudian yang kedua, itu adalah jenis top down financial forecasting. Untuk financial forecasting model top down ini seringkali digunakan oleh suatu perusahaan yang masih tergolong baru, atau mereka yang baru memasuki suatu pasar baru. Financial forecasting ini yang bertipe top down ini akan dapat membantu perusahaan untuk mengevaluasi peluang potensial untuk pertumbuhan atau masuk ke sektor baru dengan mengembangkan produk baru. Ini adalah jenis top down financial forecasting. Kemudian yang ketiga, yaitu jenis correlation forecasting, di mana peramalan ini ataupun correlation forecasting ini berbasis pada korelasi yang melibatkan identifikasi berbagai variabel yang berkorelasi dan melacak bagaimana variabel-variabel tersebut bergerak bersama atau mengikuti satu sama lainnya. Berbagai faktor yang dapat kita lacak dalam hal ini itu antara lain adalah tentang penawaran dan permintaan, atau juga tentang harga dan biaya. Sebagai contohnya, manakala permintaan meningkat, maka pada umumnya penawaran akan menurun.
Sehingga perkiraan peningkatan permintaan untuk produk-produk tertentu itu akan dapat menyebabkan perusahaan meningkatkan pasokan inventarisnya atau menganggarkan dana untuk berinvestasi pada lebih banyak produk. Itu adalah jenis correlation forecasting. Kemudian yang keempat, itu adalah perakiraan statistik. Di mana model perakiraan statistik ini menggunakan temuan-temuan statistik bisnis untuk membuat hubungan dan data yang berkorelasi. Metode ini dapat membantu perusahaan dalam menentukan tentang bagaimana operasinya jika dibandingkan dengan perusahaan di sektor atau pasar yang serupa. Dengan perakiraan statistik ini pula, perusahaan itu juga dapat menggunakannya untuk menilai tolok ukur profitabilitas dan tingkat pertumbuhan. Metode perakiraan statistik ini meliputi diantaranya yang berbentuk garis lurus, kemudian ada juga rata-rata bergerak, kemudian ada regresi linier sederhana, dan juga regresi linier berganda. Ini yang keempat, perakiraan statistik. Kemudian yang kelima, yaitu Delphi forecasting. Di mana Delphi forecasting ini adalah suatu model yang melibatkan sekelompok ahli yang menganalisis data dan informasi dari industri. Dengan memanfaatkan perakiraan Delphi ini, maka perusahaan itu seolah-olah bekerja dengan para ahli untuk membuat daftar pendapat yang sempit melalui evaluasi dan juga evaluasi ulang tentang tanggapan secara terpisah. Ini adalah yang kelima, Delphi forecasting. Kemudian yang keenam, itu adalah perakiraan manajemen aset dan kewajiban. Di mana metode ini atau metode yang mengukur dari sisi perakiraan manajemen aset dan kewajiban ini melibatkan penggunaan strategi manajemen resiko untuk mengurangi resiko ataupun dampak dari perubahan suku bunga, kemudian perubahan nilai tukar mata uang asing, dan juga perubahan ataupun pergeseran ekonomi. Dalam hal ini, perusahaan dapat menggunakan laporan ini untuk memproyeksikan tentang bagaimana perusahaan dapat mengelola asetnya di masa depan, utamanya selama aktivitas merger dan akuisisi, serta di saat-saat perusahaan mendirikan perusahaan baru. Inilah pembahasan kita tentang financial forecasting ataupun perakiraan keuangan ini. Sehingga setelah kita sedikit memahami tentang financial forecasting ini, kita semakin sadar bahwa aspek dari financial forecasting ini merupakan sesuatu yang teramat krusial
bagi suatu entitas bisnis ataupun perusahaan. Karena dengan adanya financial forecasting ini, perusahaan akan memiliki dasar sehingga mereka dapat mengorganisasikan dirinya secara baik dalam mengoperasikan dirinya untuk kehadirannya di dalam pasar. Demikian pembahasan singkat kali ini tentang financial forecasting ataupun perakiraan keuangan ini. Mudah-mudahan ini akan membawa manfaat bagi kita semua, dan kita akan melanjutkannya dengan pembahasan berbagai tema yang lain pada sesi-sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini silakan klik di layar Anda untuk like, komen, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.